Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua umat manusia ini kenikmatan yang begitu banyak, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lainnya yang tak pernah kita hitung dengan jari jemari kita semua. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fahmi Azhar Abdul Rauf, santri Taman Quran Indonesia, ingin mengisi kajian singkat ini dengan tema Salat Malam. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, salat malam adalah salat yang dikerjakan 2 rakaat yang jumlah rakaatnya tidak ada batasannya, yang dikerjakan setelah Isya sampai terbitnya fajar. Hal ini berdasarkan dengan hadis dari Ibnu Umar, Salatul Lail matna matna, yang artinya adalah salat malam 2 rakaat. Biasanya kita setelah salat Qiyamul Lail, kita disunahkan oleh Nabi untuk salat witir, yaitu salat yang ganjil. Ini berdasarkan dengan hadis dari Ibnu Manzur yang artinya al-watru adalah sendiri atau bilangan yang tidak digenapkan. Adapun secara istilah, yaitu witir adalah salat yang dikerjakan antara salat Isya dan terbitnya fajar yang terjadi setelah salat Qiyamul Lail atau penutup salat malam. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa sih perbedaan dari salat Qiyamul Lail dengan salat tahajud? Secara umum, salat tahajud dan salat Qiyamul Lail adalah sama. Tetapi namun terdapat perbedaan di antara kedua salat itu, yaitu salat tahajud dikerjakan apabila setelah bangun tidur, sedangkan Qiyamul Lail bebas, terserah kita ingin mengerjakan kapan saja, yang diwaktukan setelah Isya sampai terbitnya fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Hajjaj bin Amr Al-Manzini, yang artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tahajud setelah bangun dari tidurnya dan melakukan sholat sunnah sebelum bertahajud. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hajjaj bin Amr Al-Manzini, yang artinya, apakah kalian mengira jika seseorang di antara kalian bangkit dari waktu malam lalu sholat hingga waktu subuh, sungguh apakah dia telah bertahajud? Tahajud hanya untuk sholat setelah bangun dari tidur. Kemudian sholat setelah bangun dari tidur
kemudian sholat setelah bangun dari tidur. Itulah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjaj bih, yang artinya adalah pada sebagian malam bertahajudlah kamu. Maka dari sini kita dapat pahami bahwa sholat malam lebih umum daripada sholat bertahajud. Maka sholat malam bisa dilakukan sebelum dan sesudah tidur. Adapun sholat tahajud hanya dilakukan setelah tidur saja. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas tentang apakah keutamaan dari sholat malam. Banyak sekali dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat malam dan sholat witir. Diantaranya adalah yang pertama, mendapatkan kedudukan yang terpuji. Sebagaimana dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya adalah dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian keutamaan yang kedua, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Seperti dalam hadis, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Sebaik-baik puasa salat setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Selanjutnya keutamaan yang ketiga, termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga menggugurkan keburukan atau dosa-dosa kita, serta mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Hal ini seperti dalam kalimat yang hadisnya, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan dia mendekatkan diri kepada Rabb kalian dan pelebur atau keburukan-keburukan, dan juga pencegah dari dosa. Selanjutnya keutamaan yang keempat, sebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, yang artinya adalah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian yang kelima adalah keutamaan yang terakhir, yaitu kemuliaan seseorang terletak pada sholat malamnya. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang ahli soleh, ahli sholat tahajud, juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberikan kemuliaan dan kewibawaan. Ini berdasarkan dengan hadis perkataan dari Syu'abul Imam nomor 1058.
yang artinya adalah, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan menjelaskan apa hukumnya salat malam. Hukum salat malam adalah sunnah, sesuai dengan perkataan dari Ibnu Hajar yang menjelaskan, aku tidak melihat ada nukilan yang mewajibkan kecuali dari sebagian tabi'in. Berkata Ibnu Abdi Bar, sebagai tabi'in, syekh, dan mewajibkan sholat malam walau sebatas memerah susu kambing, yang menjadi pendapat mayoritas ulama adalah hukumnya mandub, yaitu sunnah. Adapun sholat witir, terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat adalah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan. Karena dalam Isra Mi'raj, Allah tidak mewajibkan kepada Nabi Muhammad kecuali sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Ali berkata, yang artinya sholat witir tidak wajib seperti bentuk sholat wajib, namun ia adalah sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan menjelaskan waktu sholat qiyamul lail dan sholat tahajud serta witir. Adapun waktunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang artinya adalah, sesungguhnya Allah telah menambah sholat atas kalian, yaitu sholat witir. Maka kerjakanlah antara waktu sholat isya sampai sholat fajar. Dan waktu yang paling utama untuk melakukannya adalah sesuai dengan kondisi seseorang. Jika ia mampu untuk bangun di setiap malam dan di setiap malam terakhir, maka yang lebih utama baginya adalah sholat di sepertiga malam terakhir tersebut. Karena itu adalah waktu mustajab untuk dikabulkannya doa. Karena Allah pada saat itu turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya yang sholat pada sepertiga malam terakhir. Karena ini waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Adapun jika khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka yang utama baginya adalah di awal malam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya, siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya ia witir kemudian tidur. Siapa yang yakin untuk bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam. Karena bacaan di akhir malam dihadiri oleh para malaikat dan itu lebih utama. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa melakukan sholat malam, sholat tahajud, serta witir. Karena itu adalah waktu paling mustajab untuk diterimanya doa. Pada saat kita bangun di sepertiga malam, pasti Allah akan mengkabulkan doa-doa kita. Mau kita dihapuskan dihapuskan dosa-dosanya, mau ditambahkan rezekinya, maka bangunlah di sepertiga malam. Karena Allah pada saat itu turun ke langit dunia dan menerima semua doa-doa hambanya. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian kajian singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.